Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, pertolongan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, penjagaan-Mu sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Berbicara Tuhan kembali pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini didasari dari Mazmur pertama, ayat yang pertama dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saudara, tema kita hari ini ialah hidup di tengah dunia yang berdosa. Saudara, kemajuan teknologi, salah satunya ada Google Map, membantu kita untuk mengarahkan dan menuntun kita ke tujuan yang ingin kita tuju. Dengan panduan Google Map, maka kita akan sampai ke tempat tujuan, walaupun mungkin kita akan dibawa berputar-putar. Demikian saudara, dalam kehidupan ini, kita butuh tuntunan dan pimpinan Tuhan agar hidup kita bisa bahagia, tidak jatuh ke dalam dosa, dan sampai ke tujuan, yaitu tanah surgawi. Pertanyaannya, apa yang manusia cari saat ini? Kebahagiaan. Apa ukuran kebahagiaan itu? Apakah memiliki uang yang banyak? Apakah bahagia itu bisa kuliner, menikmati makanan yang dinikmati? Apakah bahagia itu bisa liburan ke luar negeri? Ataukah memiliki fasilitas yang ada? Jawabannya ialah tidak. Karena belum tentu orang yang memiliki segala sesuatunya pasti bahagia. Saudara, sesungguhnya tidaklah salah kalau kita mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Ketika kita mengejarnya atau ketika kita ingin menikmati hidup ini, karena bahagia adalah berkat dari Tuhan. Tetapi yang harus kita perhatikan ialah bagaimana kita mencapai kebahagiaan tersebut. Karena pada realitanya kita mendapati banyak cara yang ditempuh manusia saat ini untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, entah cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Karena itu pemazmur menunjukkan hikmat atau tuntunannya untuk kita agar kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup ini, yaitu dengan mengikuti pimpinan Tuhan, bukan pimpinan dunia. Karena itu dalam ayat emas kita hari ini dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saudara, Mazmur pasal pertama ini tergolong dalam Mazmur hikmat atau Mazmur kebijaksanaan. Jadi hikmat dari Mazmur ini ialah memberikan kontras antara pola hidup yang benar dengan pola hidup yang salah. Tujuannya ialah untuk membawa dan membimbing kita kepada kelakuan yang benar atau kelakuan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Ayat emas yang kita baca dengan jelas sekali mengatakan bahwa apa yang harus kita hindari sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tidak mengikuti nasihat dan ajaran daripada orang-orang berdosa. Kenapa? Karena perkataan dan nasihat mereka tidak boleh kita ikuti. Tidak lain karena hati mereka dikuasai oleh dosa, sehingga pikiran, cara hidup yang mereka pakai pun hanya mementingkan diri sendiri, hanya memuaskan hawa nafsu, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, dikatakan di sini ada 3 kalimat negatif yang harus kita hindari. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan menunjukkan kecenderungan hidup bahwa orang fasik atau orang berdosa itu akan selalu mencondongkan dirinya
pada hal-hal yang berdosa. Berdiri menunjukkan perilaku yang sudah mulai menikmati dosa. Ia akan berkata, nggak apa-apa, sekali-kali mah, hidup jangan terlalu saleh. Mereka berkompromi dengan dosa. Sedangkan duduk menyatakan gaya hidup yang sudah tinggal dalam dosa. Dosa sudah menjadi kebiasaannya. Saudara, orang fasik di sini adalah menunjuk kepada orang yang membuang rasa takutnya kepada Allah dan berkompromi dengan dosa. Hidupnya belum diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya dikendalikan oleh keinginan duniawinya. Saudara, kesimpulan dari semuanya itu ialah agar kita ketika kita hidup di tengah dunia yang berdosa ini sedapat mungkin untuk tidak berada di mana mereka berada, tidak bergaul dengan mereka, dan membenci cara pikir dan cara hidup yang duniawi yang mereka lakukan, supaya kita tidak ketularan gaya dan prinsip hidup duniawi yang mereka pakai. Inilah saudara yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata, "Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang telah melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang." Di dalam kehidupannya, Daud mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga ia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang benar, dan orang yang bahagia. Hidupnya ketika mencapai kebahagiaan, dia tempuh dengan cara-cara yang benar, yang disertai hati yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar. Kita sekarang hidup dalam dunia yang berdosa. Dalam lingkungan di sekitar kita orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik. Jangan sampai pengaruh mereka kita ikuti. Tapi biarlah kita boleh berhikmat, supaya kita boleh hidup menjadi terang, menjadi garam, dan memuliakan nama Tuhan. Hidup di tengah dunia yang berdosa ini sungguh tidak mudah saudara. Banyak godaan, banyak tantangannya. Karena itu perlu bagi kita untuk hidup mendekat kepada Tuhan, untuk hidup bersandar kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan, yaitu firman-Nya, supaya menolong dan menerangi hati dan hidup kita agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, mari kita belajar. Ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan bijaksana, dengan berhikmat, supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Tolong kami, Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu ketika kami hidup di dunia ini. Banyak sekali godaan, banyak sekali tantangannya. Dan kami butuh Engkau, Tuhan, menolong setiap kami, agar hidup kami tidak salah melangkah, tidak salah berpikir, dan tidak salah berkata-kata. Biar kami boleh berhikmat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin sepanjang hari ini kehidupan kami, berbagai aktivitas kami, baik di rumah, baik kami bekerja, baik kami sedang keluar rumah. Tuhan sertai kami, jaga kami Tuhan, dan berikan kami semua daya tahan tubuh yang baik. Di dalam kami menangkal virus corona ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Engkau yang memulihkan keadaan kami. Tuhan menyembuhkan kami. Pada Tuhan kami bersandar, pada Tuhan kami percaya. Engkau mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.